Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan doa ya. Ayo ketua kelasnya, dipimpin doa dulu. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Nah, semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Ingat, masa seperti sekarang ini kita masih pandemi. Jadi jangan lupa di maskernya, ayo maskernya dinggo, ayo Mas Fauzan, maskernya dipakai, mana maskernya? Nah, itu sebelum dimulai Bu Enggar absen dulu ya. Imelda, Givanca, oke. Sudah siap pembelajaran untuk hari ini? Ayo sing semangat, siap orang? Siap ya? Nah, sip, semangat, betul itu. Nah, kalau minggu lalu, masih ingat ya minggu lalu Bu Enggar menjelaskan tentang ilmu fotografi. Masih ingat Pak ilmu fotografi? Kemudian peralatan fotografi. Kemudian cara perawatannya. Nah, jadi setelah kita mengetahui alat, kemudian kita mengetahui cara perawatannya. Nah, untuk sekarang pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pengambilan gambarnya. Teknik pengambilan gambarnya. Nah, gitu ya. Nah, untuk cangkupan materinya itu di sini. Cangkupan materi tentang prosedur pengukuran bidang gambar dan sudut pengambilan gambar itu kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasar untuk pengetahuannya. Jadi kompetensi dasarnya menerangkan prosedur pengukuran bidang pandang dan sudut pengambilan. Nah, jadi itu kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu nanti untuk yang pengetahuan, setelah kalian berdiskusi dan menggali informasi, kalian diharapkan dapat menjelaskan prosedur pengukuran bidang pandang dan sudut pandang dengan baik dan benar. Nah, itu tadi tujuan dari pembelajaran kita untuk materi hari ini. Kemudian untuk teknik penilaiannya, jadi nanti di sini Bu Enggar akan ambil 3 poin ya untuk penilaiannya ya. Jadi yang pertama itu untuk nilai pengetahuan, untuk nilai keterampilan. Nah, untuk nilai keterampilan nanti Bu Enggar akan ambil yang pertama hasil pengambilan gambar dan yang kedua ada desain kolase. Nah, jadi karena nanti kita itu model pembelajarannya itu project ya, jadi kalian harus menghasilkan sebuah karya. Nah, yang terakhir itu sikap diskusi. Jadi nanti Bu Enggar akan langsung menilai pada saat kalian melaksanakan diskusi dengan teman kalian. Nah, itu untuk teknik penilaiannya. Jelas ya di sini anak-anak? Tadi sebelum kita kita pembelajaran, Bu Enggar sudah membagi kelompok di WA, dibaca WA nih, dibuka ya di grup WA. Nah, sudah bagi, Bu Enggar sudah bagi di situ. Jadi nanti pada saat kalian diskusi, silahkan nanti kalian bergabung dengan kelompok kalian. Gitu ya, paham ya di sini ya? Nah, untuk kelompok ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, gini, Bu Enggar tanya dulu. Kalau misalkan kalian ada reuni mbak teman-teman, nah itu kan biasanya ada sesi-sesi foto, ya kan? Ada sesi foto gitu. Nah, pada saat kalian itu mau foto sama teman-teman kalian, itu yang ada di pikiran kalian apa? Oke, jadi sebelum kalian foto tadi, apa yang ada di benak kalian? Tempat, gaya, apalagi?
Media apa? Coba. Pose. Yang lain, mungkin ada yang lain. Ketok bagus apa urung? Betul kuwi. Betul ya. Ketok bagus apa urung? Ayu apa urung ngono ki ya. Nah, betul. Jadi kalau kalian mau foto tidak menutup kemungkinan itu semua yang ada di benak kalian itu pasti. Nah, tapi untuk menghasilkan foto yang diharapkan itu ada teknik-teknik yang perlu kalian pahami. Dengan teknik-teknik yang kalian pelajari nanti diharapkan kalian bisa menghasilkan foto yang maksimal. Nah, seperti itu. Paham ya di sini anak-anak? Nah, kemudian ini. Jadi yang akan kita bahas adalah bidang pandang dan sudut pandang pengambilan gambar. Apa sih bidang pandang itu? Nah, jadi bidang pandang atau framing itu adalah suatu langkah pengambilan gambar yang harus menentukan luas bidang pandang untuk suatu objek utama dan objek lainnya dalam hubungannya dengan latar belakang. Nah, kalau bidang pandang ini biasanya objeknya itu manusia. Nah, macam-macam bidang pandang itu apa saja? Nah, di sini macam-macam bidang pandang itu ada ini yang sering kita pakai dan yang kadang-kadang tidak kamu sadari. Untuk pendalaman materi kalian di sini Bu Enggar sudah siapkan video, jadi silahkan kalian perhatikan videonya agar kalian semakin paham. Sekarang kita masuk ke forum diskusi. Nah, di sini silahkan kalian bergabung dengan kelompok kalian untuk melaksanakan diskusi. Silahkan kalian bergabung dengan kelompok diskusi kalian dulu. Bu Enggar juga sudah kirimkan LKPD-nya ya. Nanti silahkan kalian dibuka, di-download, terus nanti salah satu anak bisa ke kantor ngeprint ya, nanti dibagikan per anak. Ada pertanyaan dulu ndak di sini? Jelas semua? Sudah siap mengerjakan ya? Oke, sekarang silahkan kalian mulai berdiskusi dengan teman kalian. Bu Enggar beri kesempatan, silahkan kalian berdiskusi. Jangan lupa nanti kalian membuat bahan presentasinya ya. Nanti kalian presentasikan ke depan perwakilan kelompok. Gitu ya? Oke, selamat mengerjakan. Oke, sudah selesai ya diskusinya ya. Setelah tadi kalian berdiskusi dengan teman kalian, kemudian kalian sudah membuat presentasinya, silahkan sekarang kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Oke, kelompok 1 ya, silahkan dipersiapkan dulu. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi kami, mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, oke. Terima kasih. Oke, sekarang kelompok kedua, ayo silahkan. Selamat siang teman-teman, di sini saya dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Saya Yuliana dan teman saya satunya. Oke, teman ada yang mau bertanya? Nah, oke anak-anak, setelah tadi kalian itu berdiskusi bersama, sudah melihat video, kemudian sudah berdiskusi. Nah, sekarang Bu Enggar yakin kalian sudah paham ya tentang bidang pandang dan sudut pengambilan gambar. Paham ya sekarang ya? Nah, mungkin masih ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau bertanya? Ya, Sabrina? Perbedaan ekstrim long shoot sama Very long shoot sama extreme long shoot. Oke, jadi perbedaannya gini. Kalau extreme long shoot itu gambar diambil dari jarak yang sangat jauh.
Nah, tetapi meskipun ini gambar diambil dari jarak yang sangat jauh, yang ditonjolkan itu adalah lingkungannya, lingkungan sekitar. Nah, jadi di sini objeknya itu nggak berpengaruh. Sedangkan kalau very long shoot itu objeknya itu berada di tengah-tengah lingkungan persis. Tapi lingkungannya itu lebih mendominasi juga, sama seperti ekstrim long shoot, cuma bedanya posisi objeknya. Intinya yang membedakan di situ. Kalau ekstrim itu posisi objeknya bebas, tapi tetap masih sama yang mendominasi lingkungan sekitar. Kalau yang very long shoot itu posisinya itu ada di tengah frame persis. Nah, jelas di situ? Tahu ya? Oke. Bedanya di situ, objeknya, posisi objeknya, letak objeknya kanan, kiri atau bebas. Kalau yang very itu pasti di tengah, posisinya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah ya? Nggak ada lagi ya? Oke. Nah, sekarang setelah kita dari tadi pagi sudah belajar tentang sudut pandang dan bidang pandang, kemudian sekarang kita saatnya menyimpulkan. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pelajaran hari ini? Harus kreatif. Jadi seorang fotografer harus kreatif. Terus ada lagi, harus tahu teknik-tekniknya dalam foto ya. Jadi harus pada saat kita memfoto harus tahu teknik-tekniknya. Terus ada lagi? Inovatif. Nah, berarti orang monoton ya. Jadi harus punya kreativitas yang tinggi. Oke, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Nah, pengambilan gambar harus dilakukan secara inovatif, dalam arti tidak monoton, benar ya tadi ya, agar gambar tampak artistik. Nah, perlu adanya inovasi dalam mengambil posisi gambar, misalnya dari samping, atas, bawah, belakang, atau perspektif lainnya. Itu yang pertama. Kemudian bidang pandang sangat berpengaruh pada kesan yang ditimbulkan pada suatu gambar. Jadi tadi seperti yang Caca bilang, harus tahu teknik-tekniknya. Kalau kalian tahu teknik-tekniknya, otomatis kalian bisa menghasilkan gambar yang menarik, posisi yang pas, terus sudut pandang yang tepat. Itu nanti akan menghasilkan gambar yang ada kesannya, menarik. Jadi orang ngeblur, orang burem. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pada intinya sudut pengambilan gambar atau angle di dalam fotografi itu merupakan kreativitas dari fotografernya. Nah, jadi seorang fotografer itu harus kreativitas dan memiliki mata yang jeli agar fotografer dapat melihat objek untuk menghasilkan foto yang bagus. Nah, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan, karena kita praktek, jadi nanti silahkan kalian di rumah mempelajari materi ini lagi, dipahami lagi, dipelajari. Jadi nanti minggu depan pada saat kita praktek itu kalian sudah bisa langsung fokus mempraktekkan sesuai dengan bidang dan sudut pandangnya, gitu ya. Jadi minggu depan kita tetap praktek dengan kelompok yang sudah dibentuk ini. Jadi kalian nggak bisa pindah-pindah, sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk Bu Enggar, gitu ya. Nah, oke. Untuk kali ini, pertemuan kali ini Bu Enggar cukupkan sampai di sini dulu. Sebelum kita pulang, dipimpin doa dulu. Dipimpin doa pulang dulu, ayo. Ayo, Mas Wahyu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Oke anak-anak, hati-hati di jalan ya. Sekarang cukup sekian dulu pelajaran dari Bu Enggar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan semua ya.